Setelah lebih dari 20 tahun tanpa kenaikan, wacana penyesuaian tarif Transjakarta kembali berhembus. Wacana ini telah dikemukakan oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung. Wacana ini pun mendapat respon beragam dari masyarakat, mulai dari yang setuju hingga yang menolak kenaikan tarif Transjakarta. Kalau menurut aku better dinaikin daripada ngetap 2 kali. Soalnya kita sering kayak gitu, udah sering komplain tapi kayak ya udah gitu aja jawabannya gitu. Jadi ini misalkan nih, aku tap in kepotong, tap out kepotong. 2 kali ya? Iya. Kepotong. Jadi kan 7.000 tuh. Nah, itu lihat deh komennya di IG tuh udah banyak banget komplainnya kayak gitu. Jadi kalau mau dinaikin nggak masalah, yang penting tetap sesuai. Jadi tap in kan harusnya nggak kepotong, tap out kan kepotong, udah kayak gitu aja. Kalau menurut saya sih agak keberatan sedikit ya. Kan untuk yang pengguna Transjakarta itu kan banyak ya Mas ya, bukan cuma saya sebagai yang masih kuliah, ada orang tua dan lain-lain. Kalaupun memang toh dinaikkan, menurut saya harus ada beberapa fasilitas-fasilitas yang ditambahkan gitu menurut saya, dan harus ada kenyamanan lebih lah dari untuk pengguna gitu dari pihak Transjakarta tersendiri. Menurut saya sih jangan naik ya, karena bagi saya misalnya orang kantoran masih oke di tarif segitu, tapi bagi mahasiswa dan sebagainya, apalagi mungkin di Jakarta ini ada pelajar yang digratiskan atau apa, tapi kalau yang dari luar kayak itu lumayan berat deh. Sementara itu, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Haris Muhammadun menjelaskan, meski tarif diajukan, penyesuaian tarif Transjakarta hingga kini belum dilakukan. Pertimbangan penyesuaian tarif menurut Haris Muhammadun diantaranya adalah belum adanya perubahan tarif sejak 2004, serta pertimbangan lompatan UMR yang sudah sangat jauh. Sangat wajar apabila 2004-2005 tarif 3.500, sekarang 2025, artinya 20 tahunan tarif itu tentunya bisa disesuaikan, karena kan kalau kita ngomongin dulu saat tarif pertama dilakukan dengan 3.500 di 2004-2005, itu kan sebetulnya ketika itu UMK atau UMR ya di provinsi ini sebetulnya kan 900-an ya, sekarang kan sudah hampir 5 juta ya. Ya artinya sebetulnya sangat wajar lah ketika itu disesuaikan. Meski telah diajukan, Haris memastikan proses kenaikan tarif Transjakarta masih menantikan kajian bersama para stakeholder. Kajian bersama dibutuhkan untuk memastikan kebijakan yang diambil adalah tepat. Lantas, setujukah Anda dengan rencana kenaikan tarif Transjakarta? Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespon capaian pengguna sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS yang saat ini berkembang pesat dan telah membuat gerah banyak pihak. Respon Wapres Gibran ini hadir dalam tayangan konten monolog yang bertajuk Scan QRIS-nya, ini tentang kedaulatan ekonomi bangsa yang dirilis oleh Sekretariat Wapres. Wapres Gibran menyebut QRIS telah memberikan solusi pembayaran praktis tanpa harus bergantung pada sistem konvensional lainnya. Wapres juga mengatakan pengguna QRIS sudah mencapai lebih dari 56 juta orang dengan jumlah merchant telah mencapai lebih dari 38 juta. Sekarang transaksi pembayaran menjadi lebih mudah, baik offline maupun online. Pakai QRIS, tinggal scan atau tap lalu selesai. Prosesnya cepat dan customer tidak terkena biaya transaksi. Dulu saya ingat sebelum 2019 saat mau melakukan transaksi pembayaran. Kalau online, kita pakai kartu atau transfer uang, baik di ATM atau mobile banking. Tahapannya cukup banyak, butuh waktu, belum lagi jika antar bank terkena biaya transfer. Kalau offline, kita juga bisa pakai kartu atau uang cash, lalu harus menunggu kembaliannya. Jika tidak ada kembalian, harus cari tukaran dulu. Kadang malah dikembalikan dengan permen, dan transaksinya jadi lebih lama, antrian jadi panjang. Dulu kita memang bisa pakai dompet digital, tapi sayangnya tidak berlaku luas. Tergantung penjualnya, punya mesin EDC yang terkoneksi dengan dompet digital tersebut atau tidak. Dan ini biasanya hanya kita temukan di toko-toko besar. Kalau yang toko-toko kecil tidak punya karena keterbatasan biaya. Tapi sekarang tanpa bawa dompet, uang cash atau kartu, kita bisa melakukan transaksi pembayaran dengan lebih mudah dan luas. Belanja barang di mall,
jajan cendol, kerak telur, seblak di pedagang kaki lima, atau bahkan memberikan donasi di masjid bisa hanya dengan menggunakan HP melalui Kris. Artinya, Kris tidak hanya memudahkan customer, tapi juga memberikan manfaat bagi pedagang kaki lima. Konten Wapres Gibran ini menjadi menarik setelah sebelumnya konten serupa mendapat banjir dislike dari para warganet. Kala itu putra mantan Presiden Jokowi ini mengunggah konten yang mengomentari peluang ledakan bonus demografi di Indonesia. Kementerian Transportasi Malaysia melalui Lembaga Pengangkutan Awam Darat resmi melarang 2 aplikasi ojek daring asal Rusia, yaitu InDrive dan Maxim, untuk beroperasi di Malaysia. Keduanya dianggap menjalankan layanan secara ilegal tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Kementerian Transportasi Malaysia mengatakan bahwa surat penghentian operasi telah dikirimkan dan larangan efektif berlaku mulai 24 Juli mendatang. Asosiasi Pengemudi Daring Malaysia mendesak pemerintah melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap kedua platform tersebut. Mereka juga menyarankan agar akses ke aplikasi-aplikasi tersebut diblokir karena dinilai tidak mematuhi regulasi berdasarkan undang-undang yang berlaku. Asosiasi menuding bahwa kedua platform tersebut tidak memastikan para pengemudinya memiliki lesen kendaraan perkhidmatan awam yang sah sebagaimana diwajibkan oleh hukum Malaysia.